السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian fikih kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Ushul Kitab Al-Hadis. Masih menjelaskan kitab Shalah sampai kepada perkataan muallif hafizahullah, istihbab ta'jil al-maghrib wa karahatu ta'khirha. Disukai untuk menyegerakan salat maghrib dan dibenci atau hukumnya makruh mengakhirkan salat maghrib. Nah, permasalahan di sini apakah waktu salat maghrib ini ada akhirnya? Sebab dalam hadis yang telah lalu tentang mawaqit, Jibril alaihissalam datang menemui Rasulullah SAW waktan wahidan, satu waktu. Dalam mawaqit dahulu kita baca hadis Jibril bahwa datang kepada Rasulullah waktan wahid, khusus di salat maghrib datang pada satu waktu. Nah, di sini terdapat qaulan, ya, pilih ikhtilaf bain ulama, ada qaulan yang masyhur, dua pendapat, bahwa yang pertama salat maghrib ini satu waktu, tidak ada akhirnya, berdasarkan hadis Jibril alaihissalam. Berarti bagaimana? Qaul ini adalah mazhab Imam Malik, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Hujjah mereka adalah hadis Jibril tadi, bahwa Jibril datang itu dalam pengajaran masalah mawaqit salat itu satu waktu. Ini menunjukkan bahwa maghrib tidak ada akhirnya. Lantas bagaimana? Di sini ba'dal maghrib waktunya biqadri ma istata'a min at-taharah lil musalli wa yasturu awrah wa yu'adhdhinu al-mu'adhdhin wa yuqimu as-salat. Itu saja waktunya. Di sini itu moral bersegera, harus bersegera. Jadi waktunya semampunya dia waktu untuk bersuci, ada tidak ada waktu untuk akhir, tidak ada waktu untuk mengurus, untuk bersuci dan sebagainya. Kemudian waktunya untuk menutupi aurat, untuk salat. Kemudian azan, muadzin, iqamah. Selesai. Dari waktunya cuma itu. Tidak ada alasan untuk mundur, ya, mentakhir salat maghrib, sebab waktunya cuma satu.
Ini yang membawa mazhab ini juga Imam Sa'ad, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya. Nah, dan selainnya. Kemudian mazhab kedua ada akhirnya. Maghrib ini ada akhirnya. Seperti dalam pendapat mu'allif ini, jadi maghrib ini ada akhirnya. Namun istilah yang dibawakan di sini dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la tazalu ummati bi khairin aw 'ala al-fitra ma lam yu'akhiru al-maghrib hatta tashtabika an-nujum. Di sini senantiasa umatku kata Nabi dalam kebaikan atau di atas fitrahnya selama tidak mengakhirkan salat maghrib. Di sini penjelasannya hatta tashtabika an-nujum, sampai bintang sudah keluar bertaburan. Berarti sudah masuk malam. Bintang ini tidak keluar ketika belum agama, belum malam. Nah, dan hadis yang diriwayatkan oleh beliau juga, anna Rasulullah SAW kana yusalli al-maghrib idza gharabat asy-syams wa tawarat al-hijab. Rasulullah SAW salat maghrib ketika matahari sudah terbenam dan tertutup dengan hijab. Ya. Sisi pendalilan yang lebih pas untuk akhir dari salat maghrib ini adalah hadis Amr secara makruh. Di situ dia berkata bahwa waktu salat maghrib malam menjadi syafaq. Waktu salat maghrib ini sampai sebelum hilang syafaq. Jadi warna kekuningan di terbenamnya matahari. Berarti di situ menunjukkan ada jeda waktu. Sebab gurubnya matahari muncul syafaq. Nanti syafaq ini ada jeda waktu untuk menghilangnya. Nah, di sini dalam hadis ini Ibnu Amr dalam hadis marfu mengatakan waktu salat maghrib malam yaqi syafaq, sampai syafaq ini belum hilang. Jadi di situ ada waktu. Ini menunjukkan ada waktu ta'jil wa ta'khir di salat maghrib. Nah, ini pendapat kedua yang diusung oleh Imam Tawi, Imam Ahmad, ya, dan selainnya. Bagian Syafi'iyah juga berpendapat begitu. Ya. Nah. Kemudian hadis yang juga lebih mengena untuk dijadikan dalil, hadis Anas radhiyallahu anhu tentang ada takhir dalam jadi waktu maghrib ini ada takhirnya begitu. Hadis Anas, "Idza qudima al-'asha fabda'u bihi qabla salat al-maghrib." Jika dihidangkan makan malam, maka makan dari dulu sebelum salat maghrib. La ta'jilu an-asyaikum, jangan terburu-buru di dalam makan. Wa huwa sharih. Ya, bagi mereka yang beristilah bahwa maghrib pada waktu takhirnya, hadis ini sharih di jawaz takhir salat maghrib ila ma ba'da al-qa'ar atau ba'da dukhul waqt. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dari khilaf ini lebih akan kita, lebih aslan, lebih ahwal, lebih hati-hati untuk keluar dari khilaf, yaitu bersegera dalam salat maghrib, tidak ada alasan untuk mengundur sampai menjelang isya. Ya. Untuk lebih hati-hatinya kita juga mengikuti mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik. Jadi waktunya segerakan hanya untuk bersegera bersuci, menutupi aurat, ya,
berpakaian untuk pergi ke masjid, azan dan salat. Itu saja. Kemudian berikutnya istihbab ta'khir isya ma lam takun musyaqqatan. Ya. Disukai mengakhirkan salat isya ma lam takun musyaqqatan, selama itu tidak membuat berat. Ya. Sebagaimana yang telah kita pelajari mewakil dari salat isya, awal waktunya adalah ketika habisnya syafaq dari maghrib, akhirnya maka nisful lail. Namun di sini terjadi khilaf ya. Akhir waktu salat isya ini terjadi khilaf. Ya. Qaul awal ini nisful lail tadi berdasarkan hadis dari siapa? Abdullah bin Amr. Waktu salat isya ila nisfil lail al-awsat. Waktu salat isya sampai pertengahan malam. Ya. Pendapat kedua akhirnya adalah thuluthul lail, sepertiga malam. Sepertiga malam. Ini berkata yang dibawanya adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dalam qaul jadid beliau. Pendapat yang baru dari beliau. Nah, berdasarkan hadis juga, hadis dari Umamah. Hadis apa? Hadis Imam Abu Jibril, Imam Jibril untuk Nabi SAW. Di sini annahu shallaha bin Nabi fil yaum tsani, hadis kedua, ini thuluthul lail, sepertiga malam. Ya. Pendapat ketiga adalah sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar. Ini apa dalilnya kira-kira? Ya. Nah, hujahnya ini hadis dari Abu Qatadah secara marfu. Ya, secara umum, inna tafsir ala ma lam yusalli salatan hatta yaji'a waktu salat al-ukhra. Ya. Adapun melebihkan untuk mereka yang belum salat satu salat, ini waktunya sampai datang salat yang berikutnya. Sampai datang salat yang berikutnya. Ya. Ini dari secara umum, namun tidak dikuatkan, ya, sebab ada waktu yang lebih taksis dan ini insyaallah taala yang wajib. Ini secara umum dari banyak pendapat ulama adalah hadis Abdullah bin Amr. Ini waktu salat isya ila nisfil lail al-awsat. Berarti di sini takhir salat berarti takhir adalah sampai pertengahan, sebelum pertengahan malam. Di sini istihbab, disukai mentakhir atau mengakhirkan salat isya sampai menjelang tengah malam. Menjelang tengah malam. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat tamma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lailah hatta dhahaba an al-lail. Nabi sallallahu mengakhirkan isya itu sampai malam, pada satu malam, hingga pergi ke umuman malam. Hatta nama al-masjid, sampai orang masjid pada tidur. Semua kharaja faqala, dia keluar dan salat, faqala innahu ila waqtuha laula nasyqa ala ummati. Sesungguhnya ini adalah waktunya, seandainya tidak memberatkan umatku. Ya. Namun kalau di sini tidak mencocoki adat dan manusia kelihatannya berat untuk mengakhirkan salat isya. Mereka lebih mudah untuk sholat di awal waktu setelah sholat isya. Dan itu tidak masalah. Kalau memang itu lebih memudahkan, itu insya Allah tidak sahih. Namun yang sunnah adalah akhir salat isya. Kalaupun mampu dalam satu kampung sepakat kita sholat isya jam 11 malam.
Insya Allah. Jadi sepakat saja seluruh kampung, RT-nya, ini semuanya, Tuan Duku dan sebagainya, maka itu yang diutamakan. Nah, sebagian membawakan hikmah dari para ulama kenapa harus sekali mengakhirkan salat Isya, ya, karena di situ dapat kesucian hati. Kan sebelumnya tidur dahulu, jenis pikirannya khusyuk, malam semua orang kebanyakan sudah pada tidur, itu sholatnya insya Allah lebih khusyuk. Tentunya yang pertama adalah ittiba'us sunnah, mencontohi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beralih konteks hadis ini, konteks laulah an-nasyqa lahu maqim, berarti Nabi itu tahu kalau sholat di tengah malam itu berat. Jadi insya Allah beliau mengerti sekali tentang umat ini. Jadi dibiarkan sholat di awal waktu karena mereka mampunya seperti itu. Cuman hadis ini menunjukkan namanya afdalnya adalah diakhirkan di tengah malam. Kemudian karahatu an-nawmi qablaha wal hadits ba'daha li ghairi maslahah. Ya, makruh hukumnya tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang setelah Isya tanpa ada masalah. Jadi makruh hukumnya tidur setelah maghrib. Ini kita kembali ke waktu umum lagi, ya. Waktu Isya biasanya. Dan dibenci untuk berbincang-bincang setelah Isya. Setelah Isya tanpa ada masalah. Datangkan hadis dari Abi Barzah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nawma qabla al-isya wal hadits ba'da. Nabi sallallahu membenci tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Kita melihat kebiasaan para ulama, para ahli sunnah yang kita lihat di Saudia, setelah Isya itu terasa sudah malam sekali. Kecuali orang-orang awam, orang-orang fasik di kalangan mereka, ya, mereka suka menghidupkan malam. Ya. Namun kita lihat sulapnya habis Isya mereka tidur, atau membaca buku sambil ngantuk tidur. Sesekali kadang-kadang kita keluar ya lapar, keluar dari makanan. Di warung jam 12 malam itu malah kami. Tapi orang besar, orang-orang gaulnya tadi, ya anak muda gaul, main sepak bola jam 10 malam, jam 11 malam. Kalau main sepak bola malam, kalau siang lontong, main sepak bola siang. Sepak bola malam. Habis itu makan kedai sampai nggak tahu subuh. Terbit masjidnya nggak ada orang-orang lain. Jadi subuh saya dulu di masjidnya Syekh itu nggak ada orang-orang lain. Yang di kedai tadi yang sepak bola yang macam-macam. Jadi malam itu hidup bagi mereka. Sebenarnya ini justru mengisi sunnah. Ya. Ketika dinasihati, ya, mereka selesai. Sama juga orang di sini. Kalau orang pasti sekarang kami keras kepalanya, susah juga dinasihati. Jadi itu kalau kebiasaan orang salehnya, orang alim, memang habis Isya tidur, apalagi Ramadan itu Isyanya kan diakhirkan sedikit. Jadi habis Isya itu malam sekali sudah tidur, nanti bangun malamnya. Kalau yang tarawih sholat malamnya di tengah malam, itu biasanya kita itu. Tapi yang terjadi secara umum di sana. Ya. Jadi usahakan itu habis Isya itu tidur. Kalau tidak, kerjakan sesuatu yang bermanfaat. Darat, jurus atau apa dan sebagainya, mudzakarah bersama ikhwan, ini divisualikan di balik masalah. Kalau di situ ada masalah, tentunya ada masalah. Nah,
Kemudian dia bawakan dari Anas radhiyallahu anhu qala nadarna Nabi sallallahu alaihi wasallam ذات ليلة حتى كان شطر الليل. Kami menunggu Nabi SAW pada satu malam sampai sudah pertengahan malam, sampai yang tiba dulu sudah sampai tengah malam, sampai al-fasal lana semua katalah. Kemudian Nabi datang salat kemudian berkhutbah kepada kita. Faqala ala inna nas qad sallu thumma raqadu. Manusia sudah salat dan kemudian tertidur. Wa innakum lam tazalu fi salat man darrakum bi salat. Dan mereka senantiasa dianggap salat selama mereka menunggu waktu salat. Nah, jadi istidlal dalam materi yang lebih kuat dari yang pertama tadi. Anna Rasulullah SAW kana yakrahu an-nawma qabla al-isya wal hadits ba'da. Nah. Kemudian masalah tadi, kalaupun ada masalah, itu adalah masalah, harta masalah keluarga. Sebab Rasulullah SAW pernah saat di salat isya beliau berbincang-bincang dengan Maimunah. Kurang lebih saat dalam beberapa saat, satu jaman kurang lebih. Di situ ada masalah keluarga, misalkan masalah mendidik anak, membantu untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya dan sebagainya, berarti itu masalah. Tapi kalau sudah tidak ada, tidak ada, ya adalah tidur supaya nanti malam bisa bangun. Ya. Kalaupun antum bahas masalah dalam masalah dunia, sampai malam itu masalah. Antum bahas kitab, turunkan kitab banyak, mentarikh atau masalah, itu masalah. Seandainya sampai malam terus tidak salat malam, itu lebih afdal. Daripada anda salat malam, antum bahas untuk membahaskan untuk kaum muslimin, misalkan. Ya. Ini para seperti itu. Antum tahu Imam Syafi'i rahimahullah, beliau bertafakkur, berpikir tentang sebuah hadis secara mulai subuh, tidak tidur. Lalu salat subuh tanpa wudu. Nah di sini kata beliau ditanya oleh Imam Ahmad, kenapa begitu? Karena juga para ilmu, salat ini itu lebih afdal daripada salat malam. Sebab manfaatnya bukan untuk dirinya, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk kaum muslimin. Jadi tidak ada keraguan lagi di kalangan para ulama salaf bahwa penuntut ilmu bahas ilmu lebih afdal daripada salat malam. Namun pada Syaikhul Utsaimin rahimahullah lebih afdalnya bahas dan salat malam. Begitu. Bahas sampai malam, sebentar tidur, salat malam. Kayak Imam Nawawi rahimahullah, beliau bahas tidur bersihnya, bangun lagi, bahas lagi, tidur lagi, bahas lagi. Bahkan dalam semalam itu diberikan sampai 8 kali bangun tidur. Imam Nawawi rahimahullah. Imam Bukhari juga begitu. Kadang-kadang beliau bangun nulis, tidur lagi, bangun lagi ingat fawaid hadis, tulis lagi. Begitu. Dan itu Imam Nawawi sekian puluh tahun seperti itu ternyata. Malamnya itu tidak nyenyak tidur. Malamnya tidak nyenyak. Bangun nulis. Begitu. Ya, salat, tulis lagi, tidur, seperti itu. Bisa niru. Tapi kalau antum berpikir benar, antum berpikir ya, ingin bahas masalah mana yang bersih antara ini dan itu gitu bisa. Ya, sudah naiklah tarafnya, jangan sekedar mustahil. Ya, nanti setelah bahasa Arab kan belajar masalah hadis, belajar ini, belajar itu bikin, antum kan sudah mulai bahas. Antum berpikir mana yang bersih antara turun lutut dulu apa kaki dulu, mana yang seperti onta, apa kakinya dulu apa dulu. Tidak antum berpikir semalam itu tidak enak tidur. Coba saja. Anak harus mentarikh. Ya. Sebagian orang mengatakan turun lutut dulu itu yang kayak onta. Yang sebetulnya yang tangan dulu kan kayak onta. Gitu. Padahal para ulama semua akan melihat onta. Persepsinya berbeda. Sebagian menganggap jangan selisih onta. Kan? Kalau yang bukan dari jangan terus berturunnya onta. Padahal saya juga lihat onta. Saya ini semua lihat onta. Kenapa berbeda pendapatnya? Kita juga lihat onta.
Nah, unta itu kan begini. Nah, ternyata ada dalam persepsi, perbedaan persepsi dalam dunia unta. Gitu. Nah itu kalau anda berpikir begitu, tidak enak itu. Malah mana yang dia gitu. Coba hidup juga berpikir mengerti. Ya. Itu mengurangi untuk tidur lelap. Insyaallah taala. Memudahkan untuk salat malam, bangun malam dan cepat. Kemudian istihbab at-tabkir bisubhi fi awal waqtiha wa huwa taqlid. Jadi disukai untuk mendahulukan subuh, menyegerakan subuh di awal waktunya, yaitu pada waktu taqlid. Taqlid ini gelap di akhir malam. Artinya gelap, ini adalah gelap di akhir malam. Karena Aisyah radhiyallahu anha qala, "Kunna nisaa mu'minat yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mudalliyat bi nurihim." Kami para nisa wanita pemukminat menyaksikan salat bersama Rasulullah, yang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh dalam keadaan mutalafiat di murufihim. Mutalafiat di sini artinya mughadiyat la yurahimha syai', artinya menutupi seluruh tubuh sampai tidak terlihat sedikit pun. Mutalafiat bahasa kita berselubung. Yang bertolak itu timur ini semisal selimut. Jadi para pemahat untuk ini dahulu kalau dalam masjid kayak gitu ditutupi selimut sampai tidak terlihat sedikit pun dari mereka. Ya, amalan terbalik gitu ya. Ketika ditutupi sudah tutup, pulang dicopotin semua. Terbalik. Keluar rumah telanjang, masuk masjid ditutup, mau pulang telanjang lagi, dicopotin lagi. Nah itulah fenomena ini harus dinasihati. Merusak pemandangan orang saleh. Subhanallah. Mereka itu sampaikan kepada para wanita siapapun mereka. Mereka itu salah satu perangkat dari perangkat syaitan untuk menyesatkan kaum muslimin. Mereka sudah memakan propaganda orang kafir, yaitu satu wanita soleh lebih bisa menghancurkan kaum muslimin daripada 1000 mortir katanya. Menghancurkan kaum muslimin dengan mortir itu tidak lebih hebat dari diutusnya wanita telanjang, wanita soleh. Itu lebih menghancurkan kaum muslimin, hancur luar biasa. Itu senjatanya orang kafir, namun senjata syaitan. Maka wanita-wanita yang seperti itu, mereka sebenarnya jadi senjata syaitan, menyiksa kaum muslimin dunia dan akhirat. Di dunia kita tersiksa. Karena itu kan seperti panah syaitan, maka membuat jatuh sakit, tidak ada obatnya. Kalau pulang ada obatnya enak, ya. Kalau nggak ada, langsung merasakan sendiri, akhirnya bukan main. Sampai titik ini. Sampai terasa gitu, sakit di hati itu, melihat seperti itu. Kenapa syaitan? Kita pernah juga. Pernah tahu saat yang menyakitkan itu. Ketika membaca itu kayu agak terobati. Mereka itu panas syaitan. Dipanah itu, fisik. Sakit memujam, tidak bisa apa-apa maksudnya. Tidak bisa apa-apa. Ketika melihat seperti itu, tidak bisa apa-apa. Itu sakit sekali. Mau begini takut dosa, mau begitu, ya, dipegang juga tidak bisa. Itu subhanallah. Jadi itu panas saja. Disiksa kita di dunia, di akhirat juga. Ketika kita terpaksa melihatnya, nanti semua malaikat yang ditusuk besi matanya. Nah, itu siksa bagi mereka yang melihat seperti itu. Sebenarnya mereka syaitan. Ini semuanya tersiksa. Maka itu cari tempat yang aman dari mereka. Kajian di gunung atau di mana. Sehingga itu syaitan ya. Syaitan. Itu merusak semua. Sampai rusaknya pun ya terus terang juga.
Binasa kita kalau kita tidak mau menemukan mereka, kita yang binasa. Kalau tidak mampu pergi, jangan di sini. Kalau di sini berarti harus ada usaha. Apa? Lalu dengan lima apa? Mungkarin faal. Apa dapatnya? Kalian tidak mengingkari kemungkaran ini kan kerjakan. Artinya nanti imbasnya kepada kita. Nah, karena kondisinya kurang fit, kita cukup saja. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam.